Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di seri mata kuliah material optik. Kita akan membahas gelombang elektromagnetik dan cahaya. Coba teman-teman, apa itu cahaya? Wes. Ya, kita lihat dulu ya, gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu atau range tertentu. Ingat, gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Oke. Jadi cahaya itu eh, yang kita lihat sehari-hari ini adalah disebut disebut visible visible light atau cahaya tampak gitu ya. Cahaya tampak itu nanti kita akan kasih tahu ya dalam range 400 sampai 700 nanometer. Makanya disebut kita udah kasih himbauan ya pada panjang gelombang tertentu. Kalau di luar itu kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang gitu. Jadi kita menggunakan eh, alat bantu ya, baik itu entah kacamata ataupun alat-alat lainnya. Nah, electromagnetic radiation. Oh, dia tidak perlu media dan kecepatannya kecepatan cahaya. Ada yang tahu kecepatan cahaya? Ya, kecepatan cahaya kalau nggak salah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tidak perlu media, tidak perlu contohnya, tidak perlu udara contohnya ya, atau dan lain sebagainya. Kemudian kita sering mendengar kata frekuensi. Apa itu frekuensi? Adalah jumlah gelombang per detik atau banyaknya gelombang per detik gitu ya. Oh, ini juga waktu itu kita membahas eh, apa ya? Microwave. Microwave itu bukan cuman alat memanaskan ya. Jadi microwave itu ya gelombang mikro. Di sini kita berfungsi untuk melihat lokal weather atau cahaya atau cuaca. Kemudian sebenarnya tanpa kita sadari gelombang elektromagnetik itu berseliweran di sekitar kita nih, tidak bisa dilihat karena range-nya si elektromagnetik itu ada yang sangat kecil, ada yang sangat besar, range panjang gelombangnya itu kan. Sehingga yang bisa kita lihat hanya range yang sangat kecil ya menurutku ya, di 400 sampai 700 nanometer gitu. Jadi ada pasti gelombang elektromagnetik dari device kalian. Mungkin kalian nonton video ini pasti eh pasti gelombangnya itu ada gitu. Ada mungkin laptop, ada monitor, ada TV, ada pokoknya banyak lah WiFi itu berseliaran itu. Makanya Tuhan menciptakan mata kita tidak bisa melihat dalam selain range visible light atau di 400 sampai 700 meter karena nanti pusing dong. Mau gerak gitu kan takut nabrak gitu-gitulah. Jadi memang ciptaan Tuhan itu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu emang paling sempurna gitu ya. Oke, kita lanjut. Cahaya secara general adalah energi yang dideteksi oleh mata manusia. Ya, betul ya. Hanya seporsi kecil dari gelombang di sekitar kita. Karena traveling right through us. Jadi gini, jadi cahaya itu kan ada cahaya tampak tuh. Jadi konsepnya itu kita butuh cahaya, ya biasanya kan dari matahari kan. Nah, ini dari matahari gitu kan. Mhm. Sorry, jelek banget. Dari matahari, kemudian mengenai suatu benda. Ini misalnya mata kita, mata manusia. Eh, Ya, misalnya mata manusia. Nah, nanti kan cahaya ke sini kan. Nah, dipantulkan ke mata kita. Jadi kita melihat warna benda itu adalah dari pantulan cahaya. Nah, jadi ada kadang orang menghubungkannya itu cahaya itu sama anak indigo. Bagaimana ia mampu mendeteksi gelombang elektromagnetik di luar visible light? Iyalah, misalnya lihat jin gitu. Jin itu kan pasti ada energinya lah gitu kan. Nah, dia kok bisa lihat gitu. Padahal mata kita cuma bisa ngelihat cahaya tampak gitu ya. Ini ada penemu yang sangat hebat, si Maxwell. Dia menjelaskan
cahaya pada tahun 1860 dan 1870 dengan teori elektromagnetik. Ada 4 rumusnya, nanti kita cari ya kalau penasaran. Kemudian pada elektromagnetik sendiri itu dia apa ya, terdiri dari dua daerah atau dua bagian, ada electrical field sama magnetic field, di mana ini tidak terpisahkan satu sama lain. Dia tegak lurus satu sama lain atau dalam sudut 90 derajat dan bergerak searah dengan cahaya. Ini dia contohnya, guys. Jadi ini ada electric field-nya, ini ada magnetic tegak lurus ya dia ya. Nah, dibentuknya jadi seperti ini, guys. Nah, jadi itu menentukan jenis gelombangnya seperti apa. Kalau dia gelombangnya panjang gelombangnya pendek, bisa jadi dia nanti kita bisa lihat gitu. Kalau panjang gelombangnya sangat panjang ya nggak mungkin gitu. Tadi ya frekuensi itu ada 1 detik berapa banyak gelombang, wavelength adalah jarak puncak-puncak atau lembah puncak. Ya ingat aja pokoknya dia gini dia. Kalau wavelength itu 1 2 atau 2 1 atau bisa dari tengah dia segini berarti gini. Nah, gini ya. Ini hitungannya kan ini setengah ya, ini setengah, ini seperempat, ini seperempat, bisa anggapan ini seperempat ya. Nah, ini setengah, ini seperempat, seperempat, setengah, setengah satu juga. Ya, kayak gitulah guys, kira-kira guys. Kecilin lagi. Oke. Nah, di sini ini penting untuk diingat karena kita akan bahas ini terus-menerus nanti. Energi adalah di mana panjang gelombang kecil, energi tinggi. Kenapa gitu? Karena dia persatuan waktu itu membawa gelombang panjang gelombang gini. Kalau dia panjang gelombangnya pendek, otomatis energi yang dibawa semakin banyak gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau panjang gelombangnya dia besar, maka energinya pendek. Energinya pendek, energinya rendah gitu. Nah, di sini ada kata-kata penjelasan mengenai energi elektromagnetik. Biasanya kita untuk menyebutkan radio dan microwave, kita menyebutnya dengan terms Hertz atau Hz. Kalau infrared atau visible light terms, kita wavelength-nya kita sebut pada meters, boleh nanometers atau segala macamnya. Sedangkan pada X-ray dan gamma rays, kita sebut energinya itu sebagai electron volt. Ini guys ya. Bayangkan aja kita ada ini dua orang megang tali nih. Ketika sama-sama menggerakkan tangan itu berosilasi gitu kan secara cepat. Tuh. Nah, jadi kan jarak lembahnya itu semakin pendek. Ini aja hitungannya satu satu ini kan kayak gini sebenarnya ya. Sorry sebentar kita rapiin dulu. Misalnya ini ya. Sorry, ini udah maksimum. Misalnya gini ini. Ini satu. Nah, sedangkan yang ini satunya ini ya panjang banget kan. Nah, beda kan. Nah, kalau less energi kita ya santai aja gitu, nggak terlalu butuh energi yang gede gitu. Dari situ aja kita bisa lihat. Ini ya tadi frekuensi itu 1 sekon. Misalnya kok 1 sekon ini berapa nih kita hitungnya? Ini seperempat, seperempat eh, setengah gini deh berarti sorry gini kan satu dua berarti dua gelombang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi energi dan gelombang itu berbanding terbalik, di mana kalau misalnya energinya tinggi, maka gelombangnya panjang gelombang pendek, energi rendah, panjang gelombangnya tinggi, atau panjang gelombangnya besar. Sedangkan gelombang dan frekuensi berbanding lurus. Ketika gelombang, sebentar, ketika gelombangnya ini panjang gelombang atau gelombang ya? Ketika panjang gelombangnya pendek, maka frekuensinya pendek.
Kayaknya ada sedikit kesalahan misunderstanding ya ini. Bentar dulu, teman-teman tahu nggak ya gimana nih ketika gelombang dan frekuensi berbanding lurus. Ini banyak gelombang atau panjang gelombang ya? Kalau panjang gelombang pendek, maka harusnya frekuensinya tinggi dong. Gelombangnya pendek. Tunggu bentar. Aku cari internet dulu ya guys. Aku juga lupa. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi. Mari kita cek dulu. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Nah kan, berbanding terbalik nih, Cok. Energi dan gelombang berbanding terbalik. Frekuensi dan energi yang berbanding lurus tuh. Sorry guys. Nah, ini pantas kok nggak masuk akal gitu. Sorry, ini energi. Energi dan frekuensi berbanding lurus. Nah, ya, itu baru betul. Sorry guys ya, membuat bingung guys. Oke. Ini adalah electromagnetic spectrum. Mulai dari yang paling kecil itu ada gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, sama radio. Kalau kita microwave dan radio kita pakai hertz, ingat ya tadi ya, kita pakai hertz, wis. Kalau misalnya gamma X-ray dan X-ray kita pakai electron volt. Kalau apa sih tadi? Kalau infrared dan visible itu kita pakai meter. Sedangkan kalau ultraviolet mah itu bisa juga pakai meter juga lah. Nah, di sini kita waktu itu membahas mengenai SPF. Siapa nih yang sering pakai sunblock ya atau SPF sun protector factor? Kan ada SPF 15, SPF 25, SPF 30, SPF 50. Itu apa sih? Itu aku cari-cari tahu sumbernya ternyata setiap angkanya itu misal SPF 30 berarti dia 30 kali 10 menit. Berarti dia tahan itu di 300 menit. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya kita lama di luar ruangan, cari yang tinggi SPF-nya. Ketika kita bentar aja, SPF rendah aja. Gitu guys, itu sedikit aja lah. Nah, ini lihat. Gelombang radio itu bahkan ada panjang gelombangnya sepanjang gunung gitu. Jadi ya, nggak bisa ya elektro ini. Jadi kita pakai hertz. Ada microwave, ya infrared. Infrared biasanya kita pakai kan di ini ya, di apa namanya, di malam hari ya, di kamera untuk sinar kamera infrared dia bisa mendeteksi panas juga. Ultraviolet itu yang nggak boleh kena kulit itu ya sinar UV-nya. Light and the electromagnetic spectrum. Oke, kita baca dulu. The visible spectrum is tiny portion of much larger spectrum of the radiation called the electromagnetic spectrum. Iya ya, yang kita lihat itu hanya sebagian kecil kali porsi yang kecil dari electromagnetic spectrum. Dan electromagnetic radiation is transmission of energy from the longest radio wave to the shortest gamma wave. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah transmisi energi dari the longest radio wave. Radio wave itu yang gede ini kayak tiny dia, yang pendek-pendek dia, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang visible light tadi yang kecilan kan di 400 nano. Di sebelah kalau dia ultraviolet dia itu panjang gelombangnya lebih pendek sehingga dia agak berbahaya ya. Ke kanan ini berbahaya. Kok ke kiri ini nggak terlalu berbahaya. Bukan nggak terlalu ya, nggak berbahaya lah. Visible light spectrum dapat dideteksi oleh mata kita ya di 700 sampai 400.
yang paling tinggi energinya adalah cahaya biru karena dia panjang gelombangnya pendek. Kalau dia cahaya cahaya merah panjang gelombangnya panjang. Nah, di sini kita waktu itu bahas warna putih dan warna hitam. Sebenarnya dalam optik mereka itu bukan salah satu warna cahaya atau bentuk cahaya. Karena warna putih itu adalah gabungan visible spectrum atau benda itu memantulkan semuanya. Sedangkan kalau yang hitam itu dia menyerap semuanya, jadi nggak ada yang dipantulkan, jadi hitam dia legam gitu ya kira-kira guys. Wah, cuman itu aja guys. Rupanya sedikit kita bahasannya yang untuk hari ini. Aku kayaknya bisa jadi lupa atau gimana tuh. Makanya kalau bisa aku setiap hari setelah kelas aku sempatkan bikin video ini biar apa yang di kelas itu nggak lupa ya guys. Tapi itu yang perlu diingat, panjang gelombangnya panjang, maka energinya rendah. Panjang gelombang pendek, energinya tinggi. Range yang dapat dilihat eh, range gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat sebagai cahaya tampak berada di 400 sampai 700 dengan biru yang paling eh, pendek dan merah yang paling panjang. Dan kemudian untuk aplikasi kita sebutan gamma ray, X-ray kita pakai electron volt, ultraviolet visible infrared kita pakai meter, sedangkan microwave dan radio kita pakai hertz. Tadi udah energi dan gelombang berbanding terbalik, energi dan frekuensi berbanding lurus. Kalau frekuensi dia itu jumlah gelombang dalam 1 detik. Sedangkan elektromagnetik punya eh, dua apa ya? Fields, electrical fields. Sebentar apa ya bahasa Indonesianya ya? Keseringan pakai bahasa Inggris ya gini ya jadinya guys. Sombong. Sebentar, electrical field. Electrical field. Medan, sorry guys. Ada medan listrik sama medan magnet. Jadi dia tegak lurus satu sama lain dan searah dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik tadi. Mungkin itu aja guys. Sampai jumpa di seri kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.